Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammil khairi ajma'in. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaq ya Karim iftah lana futuhal arifin. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allah faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma amin. Insyaallah kita lanjut kitab kita Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Kitabus Shalah. Kitab tentang salat. Sudah 1 bulan lebih ya kita enggak belajar nih. Satu bulan ini saya pergi ke Afrika, di Afrika Selatan, terus ke Mekah, umroh, terus balik lagi ke sini. Masya Allah. Datu kemarin hari Sabtu dapat kabar duka ya, meninggal. Dia adalah adik kelas saya, dia adik kelas saya di pondok dulu, Ustaz Ahmad Khudri ya, meninggal dunia. Semua kita sudah tahu Pak ya, kecelakaan. Kemudian asar kemarin, asar di pondok kami juga khatam Al-Quran. Anak-anak santri ada yang habis Quran 30 juz, 7 orang khatam Al-Quran 7 orang. Jadi ada berita dukanya, ada gembira juga. Ya Allah, semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita semua ini balasan terhadap apa yang Allah ambil daripada kita dan Allah berikan daripada kita, insyaallah. Khair Pak ya. Jadi ngaji sekarang hari ini agak sedikit kacau nih pikiran saya nih, sedih juga terhadap meninggalnya teman kita itu Ustaz Ahmad Khudri ya. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada beliau pengampunan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ya, kita sambung perjalanan kita nih. Insyaallah hari ini kita akan tamat bab ini. Kitabus Shalah, hadis yang ke-14 Pak ya. Wali Ibni Majah min hadithi Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, wala ta'ummanna rajulun wala ta'ummanna imra'atun rajulan wala arabiyyun muhajiran wala fajirun mu'minan wa isnaduhu wahin. Dari Ibnu Majah radhiyallahu anhu, dari hadis Sayyidina Jabir, Nabi bersabda, la ta'ummanna imra'atun rajulan, janganlah menjadi imam seorang perempuan atas seorang laki-laki.
Jadi imam perempuan, makmumnya laki-laki, itu enggak boleh. Tidaklah menjadi imam perempuan atas laki-laki. Wala arabiyyun muhajiran. Yang kedua, janganlah menjadi imam orang Badui, orang Arab Badui kepada seorang yang muhajir, kepada orang yang muhajir, orang Arab pegunungan menjadi imam kepada Arab yang menetap. Nah, itu nanti kita bahas ya fikihnya. Yang ketiga, wala fajirun mu'minan, dan juga tidak menjadi imam seorang yang fajir kepada orang yang beriman. Orang fajir adalah orang yang beriman. Imamnya fajir, makmumnya beriman. Nah, ini hadis isnadu wahin, sanadnya wahin. Apa wahin itu? Agak sedikit lemah. Sanadnya agak sedikit lemah. Nah, sekarang ini menjadi imam. Seorang perempuan tidak boleh jadi imam bagi laki-laki. Nah, itu Pak ya. Dan ini ketetapannya seluruh mazhab. Seluruh mazhab mengatakan tidak boleh perempuan jadi imam bagi laki-laki. Kalau imam perempuan makmum laki-laki, maka sholatnya tidak sah. Tidak sah. Imam perempuan makmum laki-laki. Itu semua mazhab mengatakan sholat tidak sah. Walaupun imamnya bagus bacaannya, bagus tajwidnya, sempurna. Imam perempuan qori'ah lagi. Ya. Juara satu internasional. Makmumnya laki-laki, makmumnya itu tak pernah ikut lomba. Ya, bahkan mungkin bacaan enggak bagus. Tidak boleh perempuan menjadi imam bagi laki-laki, itu sudah cukup. Itu ya. Perempuan tak boleh jadi imam bagi laki-laki. Walaupun bacaannya jauh beda. Imamnya bagus, laki-lakinya buruk. Itu enggak dipandang. Imam perempuan tidak boleh jadi imam menjadi imam bagi laki-laki. Nah, itu sudah sepakat ulama, sholatnya tidak sah. Oke Pak, kalau ada sekarang ini jadi imam perempuan, makmum laki-laki, itu pastikan sholatnya tidak sah. Itu sepakat ulama. 4 imam, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. 4 imam sepakat. Tidak sah perempuan jadi imam bagi laki-laki. Itu Pak ya. Jadi kalau ada yang berpendapat sebaliknya, boleh perempuan jadi imam bagi laki-laki, itu mazhab baru ini. Itu enggak diterima. Oke Pak ya. Itu pertama. Yang kedua, tidaklah menjadi imam seorang Arab Badui kepada muhajir. Arab pasaran, Arab gunung kepada muhajir, orang yang hijrah. Nah, bagaimana itu? Nah, di sini ulama kita berpendapat bahwa orang yang tinggal di pegunungan, tinggal di pinggir-pinggir kota, itu imamnya sah menjadi imam kepada orang yang muhajir kota, orang yang tinggal di kota. Itu bagaimana? Imamnya sah, hanya sebagai makruh saja. Makruh imam pegunungan menjadi imam bagi orang Arab kota. Ya, sholatnya masih sah tetapi makruh. Itu Pak ya. Sholatnya sah tapi makruh. Maka imam sebaiknya tempatan.
banyak orang tempatan, bukan orang-orang jauh-jauh. Itu imam orang tempatan. Tetapi kalau imam yang dari jauh, dari pinggir kota, datang ke kota kita, jadi imam bagaimana? Sah. Makmumnya sah, imamnya sah, semuanya sah. Itu sebagai ulama mengatakan itu soal yang sah. 4 mazhab mengatakan sah juga. Tak ada yang mengatakan batal. Kemudian wala fajirun mu'minan. Imam juga hendaknya bukan fajir. Di sini tidak sah imam yang fajir. Apa itu fajir? Pendosa. Yang sering buat dosa-dosa. Dosa kecil atau dosa besar. Itu bahasa Arabnya disebut fajir. Pendosa tidak boleh menjadi imam bagi orang yang beriman, bagi yang beriman tapi enggak berdosa, yang enggak pendosa. Jadi seorang pendosa jadi makmum ya. Kalau jadi imam maka apa hukumnya? Di sini juga seorang pendosa menjadi imam bagi orang yang sedikit berbuat dosa atau yang beriman, maka imamnya sah. Syafi'i dan menurut mazhab yang lainnya juga. Walaupun ada mazhab yang seperti Imam Abu Hanifah mengatakan tidak sah. Imam Abu Hanifah tidak sah. Orang yang fajir, yang banyak dosanya menjadi imam bagi orang yang tak ada banyak berdosa, itu tidak sah. Tetapi mazhab yang lain Syafi'i, Maliki, Hambali mengatakan sah. Ya. Dan pada masa sekarang ini kita payah membedakan Pak ya. Payah menilai orang itu. Ya, maka sah selagi imamnya beriman, makmumnya beriman juga. Jadi hadis ini yang pertama perempuan tidak sah menjadi imam, yang kedua orang Arab Badui sah menjadi imam walaupun kurang bagus, dan pendosa sah menjadi imam walaupun kurang bagus. Insyaallah ya. Pendosa sah menjadi imam walaupun itu kurang bagus. Khair Pak ya, insyaallah. Nah, dan hadis yang berikutnya an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala russu sufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naq. Rawahu Abu Dawud dan Nasa'i wa Sahih Ibnu Hibban. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, russu sufakum, rapatkanlah baris, luruskanlah saf kalian. Russu, luruskan dan rapatkan. Lurus dan rapat. Russu, luruskan dan rapatkan. Ya, saf kalian. Wa qaribu bainaha, dan dekatkan itu. Jadi lurus dan rapat. Artinya apa? Qarib. Kalau lurus tapi enggak rapat, berarti enggak qarib, enggak dekat. Jadi shaf itu rapat, lurus dan rapat. Itu Pak ya. Kita shaf lurus dan rapat. Bagaimana rapat itu tuh? Rapat itu bertemu kaki dengan kaki. Nah, itu rapat. Bertemu kaki dengan kaki. Apakah harus nempel? Apakah harus nempel? Enggak. Nempel enggak harus. Tidak harus. Tapi kalau ada yang menempelkan kita, kalau ada yang nempel kakinya ke kita, gimana Pak? Hah? Tadi gitu enggak? Kalau ada yang menempelkan kakinya ke kita, tak apa-apa. Tidak apa-apa. Bapak mau narik, silahkan. Ya.
Menarik boleh, tetap gitu juga boleh juga. Yang penting kaki itu tak terlalu lebar, ya, tak rapat. Jadi kata Nabi, rusu sufakum, luruskanlah saf kalian, dekatkan di antara keduanya. Maka kalau kita dekat, ya, boleh rapat atau dekat sendiri. Yang penting jangan jauh. Dekatkan antara keduanya. Rapat boleh atau jarak boleh juga. Tidak ada keharusan menyentuhkan kaki kita dan kaki kawan kita. Enggak ada. Wahadu bil anak, dan luruskanlah bahu kalian. Bahu lurus. Masya Allah. Nah itu hadisnya ya. Shaf salat. Kalau kita berada di shaf, kita usahakan itu Pak ya. Yang penting kaki kita itu lurus Pak. Kalau bisa jangan bengkok lagi. Nah, jangan bengkok, tapi lurus. InsyaAllah. Allah Ta'ala berikan kepada kita topik seperti ini insyaAllah. Hadis yang nomor 3, An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha, rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya saf laki-laki adalah yang awal dan yang paling buruk adalah yang paling akhir. Ya, laki-laki yang paling baik safnya yang awal, saf pertama. Yang paling buruk adalah yang paling akhir. Sebaik-baiknya saf perempuan adalah yang paling akhir dan yang paling buruk adalah yang paling depan. Saf pertama perempuan itu paling buruk. Saf terakhir perempuan paling bagus. Saf pertama laki-laki paling bagus. Saf terakhir laki-laki paling buruk. Nah itu ya. Ingat, itu kapan? Kalau sholatnya berjamaah. Antara laki-laki dan perempuan satu jamaah. Itu kalau laki-laki dan perempuan satu jamaah, maka saf perempuan, saf laki-laki yang paling bagus, yang paling depan, yang paling buruk, paling belakang. Kenapa? Yang paling belakang paling dekat dengan perempuan. Saf perempuan yang paling bagus adalah yang paling belakang, yang paling buruk adalah paling depan. Kenapa? Karena saf yang paling depan lebih dekat dengan laki-laki. Itu kalau jamaahnya laki-laki dan perempuan sama-sama, maka ini berlaku. Saf yang terbaik bagi laki-laki adalah yang paling depan, yang paling buruk adalah yang paling belakang, dan saf yang terbaik bagi perempuan adalah yang paling belakang, yang terbaik adalah yang paling depan. Tapi kalau sholatnya pisah, laki-laki laki-laki baik, perempuan perempuan baik, ya no? Laki-laki laki-laki baik, maka yang paling bagus adalah yang paling depan, yang paling buruk adalah paling belakang, perempuan baik. Ya nah? Maka sama juga, yang paling bagus adalah yang paling depan, yang paling buruk adalah yang paling belakang. Itu kalau safnya tak campur. Ini kalau safnya campur. Paham insyaallah ya? Kalau safnya laki-laki dan perempuan, maka perempuan yang paling bagus adalah yang paling belakang. Karena perempuan yang paling bagus adalah yang paling jauh dari laki-laki. Yang paling menjauh dari laki-laki itu yang paling bagus. Masya Allah. Khair Pak ya. Semoga Allah berikan taufik kepada kita. Ya, kalau itu dalam mazhab Imam Syafi'i,
Imam Syafi'i memang dianjurkan perempuan. Ya, sebenarnya perempuan, bagaimana tentang salat perempuan, Pak? Salat perempuan berjamaah. Ya, ibu-ibu, bapak, gimana nih? Berjamaah perempuan boleh nggak? Boleh. Tetapi perempuan ya diperbolehkan berjamaah, jangan dilarang. Ke masjid perempuan jangan dilarang. Diperbolehkan berjamaah. Tetapi kalau laki-laki ke masjid disuruh. Ke masjid, suruh dia ke masjid. Berjamaah, suruh berjamaah. Ingat, kalau perempuan diperbolehkan, kalau laki-laki disuruh. Ya. Apa artinya? Kalau laki-laki tak berjamaah berarti nggak bagus. Laki yang nggak berjamaah berarti nggak bagus. Kalau perempuan nggak berjamaah, apa? Tak ada kata nggak bagus. Perempuan kalau sholat sendirian, tidak ada kata tidak bagus. Nah itu ya. Kalau laki-laki sholat sendirian, kurang bagus. Tidak bagus. Kalau laki-laki sendirian. Kalau perempuan sholat sendirian, tak apa-apa. Nah, itu ya. Itu yang bedakan laki-laki dan perempuan. Masya Allah. Semoga Allah berikan kepada kita topik seperti itu, Pak ya. Laki-laki semua berjemaah. Masya Allah. Tapi sekarang ini banyak masjid yang perempuannya banyak jemaah. Banyak wanita soleh. Ya, wanita soleh. Masya Allah. Ya, pondok kami, pondok perempuan kami, ini Allah alam ini, kalau ini khusus perempuan ya, kalau sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya itu berjemaah di pondok khusus perempuan subuh, maghrib, isya, sholat yang jahar itu berjemaah. Tapi sholat yang sir, zuhur dan asar mereka sendiri-sendiri. Jadi di pondok kami ya itu masih dibedakan. Ada perempuan itu sholat sendirian, ada perempuan itu sholat berjamaah. Kalau di pondok-pondok lain mungkin sholatnya berjamaah 5 waktu, tapi di pondok kami sendiri di Muqaddas itu dipisah. Ya, kalau perempuan sholat berjamaah subuh, maghrib dan isya itu berjamaah. Kalau zuhur dan asar sholat sendiri-sendiri mereka. Ingat, kalau sholat sendiri-sendiri bagi perempuan tak ada celaan. Tidak ada celaan. Tapi kalau laki-laki sholat sendirian, nah tercela. Ya, nggak bagus, laki-laki nggak bagus sholat sendirian itu. Nah, ingat. Ya, kalau sudah tahu itu maka kita seringkan diri kita berjamaah, insyaallah, Pak ya. Khair. Ya, hadis berikutnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faqumtu an yasarihi fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si min wara'i wa faja'alani ay yamini muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu malam hari salat. Artinya apa? Nabi sholat tahajud, Ibnu Abbas ikut belakangnya. Sholat sunat tahajud. Boleh nggak berjamaah? Boleh. Ini Nabi sholat tahajud, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu
di belakangnya. Maka kata Ibnu Abbas, aku berdiri di samping kiri Rasulullah. Ini kanan kan? Kiri. Nabi depan, di samping kirinya Ibnu Abbas. Maka Rasulullah SAW ambil kepalaku, pegang kepalaku, dan diputar badannya. Sampai sebelah kanan. Nabi SAW mengambil kepala Ibnu Abbas, diputar. Dia letakkan di sebelah kanan. Maka Nabi menjadikan aku di sebelah kanan Nabi SAW. Itu boleh nggak? Boleh. Ya, kalau sholat sunat kita mau berjamaah, bolehkah? Imam Syafi'i membolehkannya. Ya, pada umumnya 4 mazhab boleh. Ada beberapa mazhab itu seperti Imam Abu Hanifah, Imam Hambali mengatakan hukumnya kalau anak kecil, Ibnu Abbas masih kecil ya, masih kecil dia. Ibnu Abbas masih kecil, umur sekitar 7 tahun. Ini hadis ini. Kalau terlalu kecil, anak tadi terlalu kecil, belum sampai masa dia kembali mumayyiz. Nah, apa hukumnya? Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan tidak dianjurkan berjamaah dengan yang belum mumayyiz. Yang belum mumayyiz tak dianjurkan berjamaah. Nah, itu. Khair ya. Tapi Imam Syafi'i itu diperbolehkan. Maka Nabi meletakkan Ibnu Abbas dari sebelah kiri Nabi menjadi sebelah kanan. Kalau imamnya sendirian, imam sendirian, makmum sendiri, berdua weh. Imam sendiri, makmum sendiri. Maka posisi makmum di sebelah kanan imam. Ingat, di sebelah kanan imam. Bukan belakang, bukan di belakang kalau sendirian. Kalau sendirian kita makmum, maka makmum di sebelah kanan imam. Nah, di Indonesia nih kebanyakan sebelah kanan imam tuh jauh nian. Imam di sini, di sebelah kanan juga cuma jauh. Itu yang sering di Indonesia itu makmum kalau sendirian jauh jadi dari imamnya. Nah, itu kita perbaiki lagi. Lebih bagus dekat imam. Sebelah kanan imam. Ya. Kalau sebelah kiri imam mana? Sebelah kiri imam. Boleh nggak? Sebelah kiri imam. Boleh nggak makmum? Boleh nggak? Kalau dikatakan boleh, ya boleh. Sah sholatnya, sah. Sholatnya sah, boleh, tetapi tidak sunnah. Tidak sunnah. Sunnahnya di sebelah kanan imam. Sebelah kiri imam tak sunnah, dan belakang imam tidak sunnah. Imam depan, imam belakang enggak sunnah. Sunnahnya di sebelah kanan. Sebelah kanan itu Pak ya. Insyaallah. Ya, an Anasin radhiyallahu taala anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqumtu ana wa yatimun khalfahu wa ummu Sulaim khalfana muttafaqun alaih. Wa Bukhari. Lafaz untuk Bukhari dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Ini Nabi bertamu ke rumah Sayyidina Anas, dan ketika Nabi bertamu tadi Nabi sholat. Nah, sunnah ya, ketika orang-orang soleh datang ke rumah kita minta dia sholat. Kalau orang soleh datang ke rumah kita minta dia sholat. Nabi datang ke rumah Sayyidina Anas dan Nabi SAW sholat. Ya, Masya Allah. Maka ketika Nabi sholat,
berjamaah. Sayyidina Anas dan satu orang, nama dia Domirah bin Abi Domirah, ya. Sayyidina Anas dan Domir sholat di belakang Nabi, dua orang laki-laki. Nabi imam, dua orang belakangnya, dan Ummi Sulaim. So, Ummi Sulaim ibunya Sayyidina Anas. Ibunya Sayyidina Anas sholat juga di belakang anaknya, di belakang Sayyidina Anas. Jadi Rasulullah depan, mau dua orang laki-laki belakangnya, belakang lagi Ummu Sulaim. Nah itu Pak ya. Jadi kalau sholat, laki-laki sholatnya paling depan, perempuan sholatnya paling belakang. Itu sholat. Kalau perempuannya besar, laki-laki kecil, gimana Pak? Perempuannya besar, ibunya, laki-laki anaknya, gimana sholatnya? Sama. Pokoknya itu sholat. Kalau laki-laki di depan, perempuan belakang. Tak dikira besar kecilnya. Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Walaupun ibunya sendiri tetap di belakang sholatnya. Masya Allah. Itu dalam agama kita. Ya, laki-laki dan perempuan. Khair. Boleh nggak sholat sunat berjamaah? Boleh. Ini Rasulullah SAW sholat sunat berjamaah dengan Ibnu Abbas dan keluarganya. Jadi kalau kita ke rumah orang, boleh kita sholat sunat. Masya Allah. Boleh Pak ya? Kalau kita sekarang ini paling jarang ya, paling jarang tamu sholat sunat. Tamu sholat sunat. Pernah Pak? Tidak pernah, mungkin tidak pernah. Ya. Nah kita buat ini, kita buat tamu sholat sunat. Masya Allah. Boleh Pak ya, insya Allah. Nah. Maka rumah kita siapkan juga. Siapkan tamu untuk sholat sunat. Masya Allah. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki'un faraka'a qabla yasila ila saf. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam zarakallahu hirsan wa la ta'ud. Rahul Bukhari wa za Abu Dawud fihi faraka'a duna safi thumma masya ila saf. Dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu bahwasanya dia sampai kepada Nabi SAW, dia pergi ke masjid. Nabi sudah ruku. Dia pergi ke masjid, sampai di masjid. Oh, masuk masjid, dia lihat Nabi sudah ruku. Maka Abu Bakrah ini ruku sebelum sampai di saf. Di belakang ruku dia. Ruku sebelum sampai di saf. Maka bagaimana? Maka setelah itu Nabi nasihatin dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ketamakan kamu akan ilmu ini. Tapi jangan ulang lagi. Jangan diulang lagi. Maka orang yang datang terlambat, imam sudah ruku, dia hendaknya ruku setelah masuk dalam shaf. Setelah masuk dalam shaf, sholat, rukulah. Di belakang, dari masjid. Imam aku ketinggalan nanti. Maka dia, Allahu Akbar. Ruku sendirian, ruku di belakang itu. Bagaimana sholatnya Pak? Nah sekarang saya tanya, apa hukum sholatnya? Imam ruku, kita ruku juga, takbir dan ruku juga, tapi ruku kita sendirian, belakang. Setelah itu kita kejar imam belakang. Ya, maksudnya itu kita jalan menuju imam.
Rukuk sendiri belakang, setelah bangkit, sami Allah hamidah, kita maju lagi sampai kita dalam soft. Apa hukumnya? Sah nggak kalau gitu? Hah? Hukum sholat seperti itu sah. Hukum sholat seperti itu sah. Takbir Allah Akbar. Allah Akbar. Rukuk sendirian belakang sah. Tapi kurang bagus. Maka Nabi ingatkan pada sahabat itu, kali lain kali jangan buat lagi. Jangan buat lagi. Itu sunnahnya kalau kita makmum, sunnahnya ikut imam ketika bersama makmum lain. Jangan sendirian. Tapi kalau sendirian, sholatnya sah, tapi kurang bagus. Itu ya Pak ya. Itu yang kita perbaiki. Bukan berarti sholatnya nggak sah. Kan? Imam, makmum, sholat sendirian, sholat di ujung sana boleh. Ya boleh. InsyaAllah Pak ya. Kalau kita bagus itu kalau kita sholat berada di soft. Sudah sampai di soft, baru kita sholat. Ya. Maksudnya itu jangan sholat kita makmum sendirian di belakang soft. Nah itu. Ya khair. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu bin Ma'bad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfas saffi wa hadahu fa amarahu ay yu'ida shalah. Nabi melihat seorang laki-laki salat di belakang saf, maka Nabi menyuruh dia untuk mengulangi salatnya. Nabi melihat seorang laki-laki salat di belakang saf. Apa artinya? Salat berjamaah. Salat berjamaah tapi dia di belakang sendirian. Maka Nabi menyuruh dia untuk mengulangi salatnya. Di sini ulama kita mengatakan di sini suruh mengulang ini bukan berarti batal, tapi sebaiknya diulang. Sebaiknya diulang. Khair Pak ya. Menurut Syafi'i boleh sholat di belakang sendirian boleh. Tapi paling bagus adalah gabungan jamaah. InsyaAllah. Walau antal bin Ali radhiyallahu anhu la salata li munfaridin khalfas saffi. Tidak ada salat bagi yang sendirian di belakang saf. Wa turani fi hadits Abi Sa'id al-khalta wa ma'hum awistarata rajulan. Dari Abi Sa'id mengatakan, mengapa engkau tidak tarik satu orang? Kalau salat itu ya kita berjamaah nih ya. Salat jamaah. Kita masuk sendirian, maka kita sholat di belakang saf, maka bagusnya kalau ada teman di saf itu bagus, tapi kalau sendirian gimana? Nah bagusnya kita masuk ke dalam saf. Ada orang bagus, kata orang maka tarik satu orang di depan. Nah itu dalam mazhab Syafi'i itu dipakai. Jika yang di depan yang ditarik jangan kecewa. Jangan kecewa. Aku tadi sok pertama, gara-gara kau sok kedua. Jangan kecewa. Karena apa? Karena membantu kawan belakangnya. Karena dia tak ada kawan lain. Tetapi ingat ya, dalam mazhab kita hukum menarik orang itu ya sunnah. Tetapi kalau orang itu enggak mau ditarik, maka tidak boleh dipaksa. Hukum maka jangan dipaksa. Biarlah kita sholat sendirian belakang shaf, tak apa-apa. Yang penting jangan maksa orang. Itu ya. Pegang dia. Kalau dia ngerti, dia mundur. Kalau tak ngerti,
Wah, tahannya. Bagaimana? Biarlah kita sholat sendirian di belakang saf itu daripada kita memaksa orang lain untuk mundur. Insyaallah. Khair Pak ya, insyaallah. Nah, ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah fa 'alaikumus sakinah wal waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu muttafaqun alaih. Nah, ini untuk salat berjamaah. Kalau kalian kata Nabi mendengar suara iqamah, maka berjalanlah menuju salat. Jangan berlari. Berjalanlah menuju salat. Ingat ya, kalau salat sunnahnya kita datang dengan tenang, bukan dengan berlari. Kalau kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah menuju salat. Hendaklah kalian tenang, sakinah, tenang, wal waqar, tenang juga. Hendaklah kalian datang dengan tenang, wala tusri'u, jangan bersegera. Maka salat yang kalian dapati sama imam, itulah salat kalian. Yang kalian ketinggalan, sempurnakan sendiri. Sempurnakan. Kalau 4 rakaat zuhur, 3 rakaat apa imam? 3 rakaat sama imam. 3 rakaat itu salatnya kalian, 1 rakaat lagi sempurnakan. Ingat Pak ya, kalau datang berjamaah kita disunnahkan tenang. Masya Allah. Bukan cepat-cepat. Gitu. Di masjid, ingat itu. Bukan cepat-cepat. Intinya kalau setelah itu kita dapatin, itulah untuk kita. Berapa rakaatnya? Insyaallah Pak ya. Kalau ketinggalan berkat, tambah lagi. Jangan sampai ingin cepat-cepat supaya tak ketinggalan kita cepat-cepat. Itu tentang dengan sunnah. Sunnahnya salat berjamaah itu datang dengan tenang, bukan dengan tergesa-gesa. Nah, kita insyaallah perhatikan itu Pak ya. Salat datang dengan tenang. Oke Pak. Insyaallah. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu salatul rajuli ma'ar rajul aska min salati wahdah wa salatu ma'ar rajulain aska min salati ma'ar rajul wa ma kana atharu fa ahabu ila Allah azza wa jalla. Salat laki-laki dengan satu orang laki-laki dengan satu orang laki-laki itu lebih baik dari salat sendirian. Salat dua orang laki-laki berjamaah lebih baik daripada salat sendirian. Salat satu orang laki-laki dengan 2 orang laki-laki, ada 3 orang berjamaah, itu lebih baik daripada 2 orang berjamaah. Dan salat yang paling banyak jamaahnya lebih baik daripada salat yang sedikit jamaahnya. Itu. Jadi salatnya sendirian bagus, tapi bagus lagi salat yang berjamaah. Berjamaah lebih banyak, lebih bagus. Insyaallah. Khair Pak ya. Kita perbanyak jamaah. Tetapi, nah sekarang ini, kalau saya sholat di masjid saya, imam makmum berdua Ustaz. Tapi kalau saya sholat di Masjid Agung, rame jamaahnya. Karena Pak, kalau saya sholat di rumah, di masjid saya, sedikit. Kalau masjidnya jauh, banyak. Karena Pak? Maka kita jangan tertipu. Bagusnya apa? Setiap masjid itu ada jamaah. Setiap masjid ada jamaah. Maka orang yang paling dekat dengan masjid,
Itu dalam menghidupkan jamaahnya. Biarlah jamaah kita sedikit jumlahnya, yang penting kita menghidupkan jamaah. Hidupkan jamaah di masjid kita daripada kita ke masjid jauh untuk jamaah. Yang jamaah, Pak ya. Biarlah kita sedikit jamaahnya, yang penting kita hidupkan jamaah di masjid kita. Nah, itu Pak ya. Insyaallah. An Ummi Waraqah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amaraha an ta'umma ahla dariha. Nah, ini Nabi memerintahkan Ummu Waraqah, perempuan Ummu Waraqah, untuk apa? Menjadi imam bagi ahli keluarganya. Perempuan boleh jadi imam bagi perempuan. Perempuan jadi imam bagi perempuan, boleh nggak? Boleh. Ini Nabi perintahkan Ummu Waraqah jadi imam bagi ahli keluarganya. Yang perempuan juga boleh. Ingat ya, perempuan boleh jadi imam bagi perempuan. Kalau perempuan jadi imam bagi laki-laki boleh nggak? Nggak boleh ya. Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibna Ummi Maktum ya ummun nas wa ama. Nabi menggantikan Abdullah Ummi Maktum. Siapa tuh? Sahabat Nabi yang buta. Sahabat Nabi dia buta. Abdullah bin Maktum, Nabi menunjuk dia menjadi imam. Jadi dalam riwayat 13 kali ini dalam hidup Nabi SAW, 13 kali Nabi perintahkan, Nabi menyuruh Abdullah bin Maktum menjadi imam. 13 kali Pak. Bayangkanlah ya. Ketika Nabi pergi jihad, orang yang buta ini kan tak jihad ya. Dia nggak jihad, dia tinggal di Madinah. Maka imam Nabi tunjuk Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, itu Pak ya. Boleh nggak imamnya buta? Boleh. Yang penting dia tahu kebersihan. Ya. Imamnya buta boleh jadi imam. Jadi Abdullah bin Maktum Nabi menjadikan dia imam di Madinah. Berapa kali? 13 kali. Ketika Nabi masih hidup, 13 kali jadi imam Madinah. Nah, dalam syarah hadis ini ada perang yang Nabi ikut perang itu, 13 perang itu, maka imamnya di Madinah adalah Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Orang yang buta sah salatnya kalau duduknya, toharonya bagus. Nah, itu jelasnya. Ini Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu ala man qala la ilaha illallah sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Dua nih. Pertama, salatlah kepada yang ucapkan la ilaha illallah. Kedua, salatlah di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Salatlah kepada orang yang ucapkan la ilaha illallah. Apa artinya itu? Salatlah kepada orang yang ucapkan la ilaha illallah. Apa artinya? Salat jenazah. Salatlah kepada orang yang ucap kalimat la ilaha illallah. Siapapun yang meninggal, kalau dia Islam, salati dia. Siapapun yang meninggal dunia, kalau dia Islam, maka salati dia. Nah, salatlah kepada jenazah yang Islam. Dan yang kedua, salatlah di belakang yang ucapkan la ilaha illallah. Apa artinya? Salatlah di belakang orang Islam. Imamnya Islam, maka sah salatnya. Berarti imamnya Islam. Adapun Islamnya bagus, tak bagus, jahat dia, baik dia, gimana? Itu enggak. Itu nanti dilihat. Tapi salatnya sah. Salatlah kepada orang yang Islam dan salatlah kepada orang Islam.
Dua ya. Salatlah kepada orang Islam dan salat di belakang orang Islam. Nah, itu perintah Nabi SAW. Allah berikan kepada kita salat seperti ini Pak ya. Semua orang Islam kita salatin, walaupun dia pembunuh. Dia ini laki-laki pembunuh, tapi Islam. Kenapa? Masih salatin. Masih disalatkan. Ingat ya, kita di kampung kita ini kalau ada orang yang meninggal di Islam, salatkan. Salatkan. Kalau ada orang Islam, maka salatnya sah. Boleh menjadi makmum dia. Boleh menjadi makmum dia. Adapun masalah bagus tetap bagusnya itu nanti. Yang penting sah. Yang penting sah. Khair. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu idza ata ahadukum salata wal imamu ala halin falyasta kama shal imam. Kalau kamu datang kepada salat sedangkan imam dalam keadaan satu hal, maka buatlah sebagaimana imam buat. Kalau kamu masuk dalam salat, imam dalam keadaan ruku, maka buatlah seperti imam ruku. Kalau kamu sholat, imam dan langsung sujud, maka sholat langsung sujud. Itu maksudnya. Langsung sujud. Khair Pak ya. Kalau kamu sholat, imam dan duduk, maka takbir duduk. Jangan bertentangan dengan imam. Nah itu. Jangan lain dengan imam. Insyaallah. Itu yang paling bagus. Kalau kita sering ini sholat, kita tuh sering menunggu imam berdiri. Ya, imam berdiri baru kita takbir. Kurang bagus. Sholatlah dimanapun kamu dapati imam. Sedang apapun dia. Imam sedang ruku, sholat ruku. Imam sedang sujud, sholat, takbir, lalu sujud. InsyaAllah Pak ya. Jangan menunggu imam. Kenapa? Karena paling bagus adalah masuk dalam sholat. Khair insyaAllah. Paling bagus adalah masuk ke dalam sholat. Kalau kita masuk dalam sholat, itu sudah dinilai sholat. Walaupun rakaat itu nggak dihitung. Rakaat yang nggak dihitung, misalkan imam ruku, imam sujud, kita sujud langsung. Itu rakaat nggak dihitung kan? Tak dihitung. Kita gara-gara tak dihitung jadi kaget lah. Kaget lah. Maka paling bagus adalah mengikuti imam. Itu bagus. Dalam hadis ini maksudnya sholat di belakang. Di belakang. Imam makmum dia masuk sendirian belakang jamaah. Iya, masuk masjid itu. Masuk masjid itu dia sendirian. Tapi para ulama mentafsir hadis ini bagi orang yang sholat sendirian, bagi orang yang sholat tak berjamaah, tak gabung jamaah, itu sholat yang sah. Sholat jamaah ini, misalnya jamaah sini kan jamaah nih, dia masuk situ. Sholat sendirian situ, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Sholat di situ boleh nggak? Boleh. Yang penting jaraknya dari imam dan makmum tidak lebih dari 300 ziro. Berapa? 300 ziro. Apa ziro itu? Ini ziro. Hasta. 300 hasta. Berarti 100 kurang lebih 150 meter. Makmum itu ditarik kita di sini. Lagi imam. Nah, dari imam. Kalau syarno lain, dari imam. Makmum kita berjamaah pertama lagi imam dulu. Lagi imam, kanan imam, kiri imam. Kanan imam, kiri imam. Nah, kiri imam itu loh.
Itu urutan jamaah ya. Belakang imam pertama, kanan imam, kiri imam, kanan, kiri, kanan, kiri. Di belakang. Makmum yang kedua, di mana posisinya? Makmum pertama kan sebelah kanan imam. Salat, makmum dawean, sebelah kanan imam. Makmum yang kedua, posisinya bagaimana? Posisinya di belakang imam. Maka sholat dua orang makmum sudah seperti biasa. Seperti ini Ibnu Abbas dengan Sayyidina Anas dengan Ibnu apa tadi? Ibnu Domiro, Abi Domiro. Nah ya, sholat dua orang makmum sama dengan sholat banyak makmum. Sholat dua orang makmum sama dengan sholat banyak makmum. Posisinya di belakang imam, bukan belakang kanan dan kiri, bukan. Kanan imam satu orang, kiri yang satu orang, bukan. Tapi belakang imam. Kalau tiga orang datang, tambah sebelah kirinya. Paham ya? Tidak ada sholat kanan yang satu, kiri yang satu. Kalau sholat berjamaah itu tidak boleh sholat jamaah dua imam. Selesaikan yang pertama dulu, baru buat yang kedua. Dalam satu masjid dua berjamaah kurang bagus. Ada yang mengatakan seperti Hanafi jamaah yang kedua nggak sah. Syafi'i sah, tapi kalau Hanafi nggak sah. Kenapa? Buat jamaah sedangkan jamaah pertama syadoh. Satu jamaah sebelum salam dia maka tidak ada jamaah lain. Nah, itu. Kalau Syafi'i itu diperbolehkan. Syafi'i diperbolehkan. Dua jamaah boleh. Dua jamaah di satu masjid diperbolehkan. Jadi sah Pak, masih sah. Tapi dalam mazhab lain Hanafi itu tidak sah. Selesaikan jamaah pertama dulu, baru jamaah lagi buat. Kalau Syafi'i diperbolehkan, insyaallah. Tarawih ketinggalan bagaimana? Maka tarawih kita ini, ya, tarawih, insyaallah. Kan bulan Ramadan ini kan, saya sampaikan lah ya. Kita empat mazhab ini sepakat tarawihnya 20. Tarawih 20 rakaat. Satu pendapat Imam Maliki tarawih 36 rakaat. Paling sedikit 20 rakaat. Itu empat mazhab Syafi'i, Hanafi. Nah, itu ya. Nah, itu kalau lebih sedikit dari itu boleh nggak? Boleh. Karena sunnah, ya. 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 8 rakaat boleh. Khair Pak ya, insyaallah. Nah, kalau kita ketinggalan, maka karena kita jangan witir dulu. Witir jangan ikut dulu. Witir itu sunnah terakhir. Ya, maka sempurnakan tarawih kita, bapak ketinggalannya, baru witir, insyaallah. Jangan ikut witir dulu. Insyaallah Pak ya. Yang penting kita tarawih 20 rakaat. Itu sudah menjadi kesepakatan 4 mazhab. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Zaman tabi'in, sahabat tabi'in, sampai zaman sekarang sudah sepakat. Hanya zaman sekarang ini yang 8 rakaat itu. Yang 20 enggak nyalahkan. Mau 8 silakan. Tetapi yang 8 tak boleh nyalakan yang 20. Ya. Itu 4 mazhab. Apa hadisnya? Ada hadisnya. Insyaallah. Khair Pak ya.
Ya kalau salat witir itu kalau imamnya 21, maka 2 rakaatnya kita ikutin. 2 rakaatnya kita ikutin, kita maunya niat tarawih. Ya, semoga Allah telah berikan kepada kita taufik untuk dapat mengamalkan kita yang tahu insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Irfa' annal bala wal ghala wa usil munkar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa anak istri kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikan kepada kami ya Allah kehidupan yang baik ya Allah, dunia dan akhirat ya Allah, kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.